Kalau kita menganggap bahwa ibadah kita adalah ibadah kita, itu capek. Sholat tahajud, lalu kita merasa bahwa sholat tahajud itu murni dari kita. Nah, itu ada dampaknya. Effortnya capek, hasilnya bisa ujub. Itu kalau kita merasa bahwa ketaatan itu dari kita. Jangan bergembira dulu kalau kita merasa ketaatan dari kita. Udah selesai tahajudnya sejam, zikirnya sejam, keluar masih pada tidur, cemen. Nih, tahajud sejam, zikir sejam. Nih, gitu kan? Akhirnya begitu. Mari kita awali dulu dengan membaca umul kitab untuk Hadratus Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari. Al-Fatihah. Dalam hikmah ini Syekh Ibnu Athaillah, hikmah yang ke-56 dan 57 nantinya ya. Beliau berkata, la tufrihka, jangan membuat kamu farah. Farah itu bahagia. Jadi kalau ada perempuan namanya Farah, itu bahagia artinya ya. La tufrihka, jangan membuat kamu bahagia. Apa yang jangan bikin kamu bahagia? Taat jangan bikin kamu bahagia. Li'annaha, karena ketaatan itu barozat muncul, timbul mingka dari kamu. Wafroh, tapi bahagialah. Biha, dengan ketaatan. Li'annaha, karena ketaatan itu barozat muncul, terjadi minallahi, dari Allah, ilaika, kepada kamu. Nah, jangan kamu senang dulu dengan taat karena itu berasal dari kamu, tapi senanglah dengan taat kalau itu berasal dari Allah untuk kamu. Nah, itu ya. Jadi fokusnya kepada Allah, bukan kepada kamu, bukan kepada manusia. Lalu dilanjutkan dengan ayat kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kul, katakanlah, bifadlillah, dengan fadl Allah, anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian senang, kalian bahagia, bergembira. Huwa khairun, itu lebih baik, mimma yajma'un, daripada apa yang kalian kumpulkan. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi beda antara naik dengan dinaikkan. Kalau kita menganggap bahwa ibadah kita adalah ibadah kita, itu capek. Sholat tahajud, lalu kita merasa bahwa sholat tahajud itu murni dari kita. Nah, itu ada dampaknya. Yang pertama capek, yang kedua bisa menimbulkan kesombongan, ujub, gitu kan? Nih, saya tahajud. Tapi setelah sholat tahajud, ada yang sujud kepada Allah. Makasih ya Allah, engkau tahajudkan aku, engkau bangunkan aku, engkau zikirkan aku. Nah, beda. Aku sudah zikir 1 jam, aku sudah tahajud 1 jam. Nah, itu kan, itu namanya naik, itu capek. Effortnya capek, hasilnya bisa ujub. Itu kalau kita merasa bahwa ketaatan itu dari kita. Jangan bergembira dulu kalau kita merasa ketaatan dari kita. Udah selesai tahajudnya sejam, zikirnya sejam, keluar masih pada tidur, cemen. Nih, tahajud sejam, zikir sejam. Nih, gitu kan? Akhirnya begitu. Tapi kalau orang yang ibadah, dia ketika ibadah lalu dia menganggap bahwa itu adalah taufik dari Allah. Nah, itu ya. Maka setelah selesai dia sujud, ya Allah makasih ya Allah, engkau sujudkan aku, makasih engkau zikirkan aku, engkau takdirkan aku untuk zikir, engkau angkat aku sehingga aku bisa beribadah qiyamul lail, makasih ya Allah. Jadi lebih kepada anugerah Allah. Maka keluar dia bersyukur, penuh rasa syukur, bukan rasa bangga, bukan rasa sombong. Nah, itu. Jadi jangan bergembira dengan ketaatan kalau Anda menganggap bahwa ketaatan itu adalah jerih payah Anda sendiri. Jangan gembira dulu. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taat itu apa saja? Antara lain, taat itu antara lain sholat. Habis sholat 5 waktu
kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau beri aku rizki berupa istiqomah sholat 5 waktu. Makasih ya Allah. Fokusnya kepada Allah itu. Jadi kita bersyukur karena taufik dari Allah. Tanpa taufik kita tidak bisa melakukan ibadah sedikit pun itu. Nah, apalagi ketaatan sodako. Setelah sodako dia nggak sombong. Kenapa? Ya Allah, makasih ya Allah, Engkau beri aku petunjuk. Nah itu. Sholat Engkau beri aku petunjuk. Nah itu. Lalu apalagi bentuk ketaatan, zikir gitu kan, ikut ngaji, alhamdulillah ya Allah, Engkau beri aku hidayah, Engkau gerakkan aku untuk ngaji ya Allah, itu kan. Nah, banyak juga kadang-kadang yang nggak ngaji tapi Engkau pilih aku untuk ngaji, terima kasih ya Allah. Nah itu. Nolong orang lain, nolong orang lain juga begitu, alhamdulillah ya Allah, Engkau beri aku rezeki, saya bisa nolong orang, alhamdulillah Engkau beri aku rezeki sehingga aku bisa memberikan biaya kepada orang. Nah ya Allah, terima kasih Engkau beri aku hidayah, Engkau beri aku kemampuan sehingga aku bisa nolong orang, gitu ya. Jadi ketika sudah nolong orang lain, dia bersyukur kepada Allah. Bukan udah nolong orang lain, capek-capek gue nolong, lo kagak terima kasih gitu kan. Bukan begitu. Itu kalau effortnya merasa diri kita. Tapi ketika kita menolong, alhamdulillah ya Allah, dia mau terima kasih apa enggak terserah, tatapan kita kepada Allah. Nah itu. Inilah zikir yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menatap Allah itu bahasa lainnya adalah zikir. Itu. Nah, apalagi bentuk ketaatan kepada Allah, terhindar dari maksiat. Alhamdulillah saya terhindar dari penyimpangan, penyelewengan, fraud, kecurangan, gitu kan. Makasih ya Allah, Engkau lindungi aku. Tuh, begitu ya. Nih, wah nggak bakalan nih fraud gitu kan. Nggak bakalan nih menyimpang gitu. Bukan begitu, tapi makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Itu. Maka orang yang orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang yang ditatap Allah terus tuh. Nah, Allah aja. Itu ya. Oke, kita lanjutin lagi. Dia bisa integritas, bisa jujur. Dia nggak sombong dengan kejujurannya. Alhamdulillah, makasih ya Allah, Engkau beri aku taufik bisa istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istiqomah itu karena petunjuk dari Allah, pertolongan dari Allah. Maka ada doa agar bisa zikir, itu ada doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa berzikir, agar aku bisa bersyukur, agar aku bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Nah, maka ketika kita bisa berzikir, itu pertolongan Allah. Ketika kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur, itu pertolongan Allah. Ketika kita bisa beribadah sebaik-baiknya, itu pertolongan Allah. Semua pertolongan Allah. Termasuk bisa istiqomah, itu pertolongan Allah. Nabi Muhammad dirayu-rayu waktu awal-awal menyebarkan agama Islam, dirayu, dikasih cewek wantik, wah itu ya. Nabi Muhammad nggak mau. Muhammad, gini deh, aku kasih cewek yang paling cantik, tapi hentikan dakwah kamu. No, kata beliau, gitu kan. Akhirnya datang lagi Utbah bin Mughirah, wahai Muhammad, kamu aku kasih harta yang banyak gitu ya, tapi hentikan dakwahmu. No. Lalu mereka susah nih ngomong sama Muhammad nih. Kalau gitu lewat paman aja deh, Abu Thalib nih. Gini, Abu Thalib ditawarin ini nggak mau, ditawarin itu nggak mau, gitu kan? Kalau orang sekarang lain, gimana kalau saya tawarin cewek yang paling cantik? Terserah, gitu kan? Kalau gimana aku kasih kekayaan? Terserah, gitu ya? Terserah tuh artinya apa sebenarnya, gitu kan? Ya Allah, Nabi Muhammad nggak terserah, nggak, gitu. Lalu bilang kepada Abu Thalib, Abu Thalib, tolong bilangin sama ponakan ente deh, itu ngeyel banget sih orangnya, kepala batu. Bagi mereka kepala batu, bagi kita istiqomah, itu ya. Jadi kalau teman-teman dibilang kepala batu gitu ya, bisa jadi teman-teman tuh istiqomah tuh, gitu ya.
Nah, itu istiqomah yang salah katanya ya. Ya Allah. Dulu Pangeran Diponegoro dibilang pemberontak. Pangeran Diponegoro dibilang ngeyel. Itu dulu. Dan yang bilang Belanda, tergantung dari siapa yang bicara. Sekarang beliau adalah pahlawan. Nah, kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Abu Thalib berkata, wahai ponakanku, ini orang-orang Quraisy meminta kamu untuk berhenti berdakwah. Pilihannya berhenti berdakwah atau kamu bakal dibunuh. Gimana wahai ponakanku? Udah berhenti deh, kalau begitu daripada kamu mati. Aku sayang banget sama kamu, kata Abu Thalib gitu ya. Masya Allah. Akhirnya kata apa? Kata Nabi Muhammad SAW, wahai pamanku, seandainya seluruh keluargaku meninggalkanku, aku tidak akan meninggalkan amanat dari Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah itu karena Abu Thalib ini paman yang sangat sayang. Beliau lebih sayang kepada Nabi Muhammad daripada kepada anaknya sendiri. Umur 12 tahun udah diajak dagang ke Syam. Di situ ketemu Buhairo. Pas ketemu Buhairo, wah, kata si pendeta, ini ada rombongan kok dinaungi awan terus nih. Inilah Nabi akhir zaman, gitu kan. Akhirnya diajak makan. Kue makan. Udah makan kumpul, Buhairo datang ke gedung itu, loh kok awannya nggak ada. Tanya sama Abu Thalib, wahai Abu Thalib, masih ada nggak yang tersisa dari rombongan kamu? Nggak ada. Ini kami udah lengkap. Ya seandainya ada paling ponakan saya, anak kecil itu mah, gitu kan. Nggak usah direken, nggak usah dihitung. Udah saya aja yang mewakili. Ini kan kami dewasa, dia cuma satu orang anak kecil doang. Justru dialah itu orang yang istimewa. Loh, tahunya dari mana? Kalian kumpul di sini, awannya nggak ikut. Berarti sebenarnya awan itu menaungi anak kecil itu. Oh gitu. Itu adalah Nabi akhir zaman, kata Buhairo. Dalam kitab yang saya pelajari, itulah Nabi akhir zaman. Saya nunggu sampai setua ini, kapan ketemu Nabi akhir zaman itu. Sekarang bawa pulang anak itu cepet, ntar ketahuan orang-orang bisa dibunuh nih Nabi, gitu kan. Masya Allah, perjuangannya Abu Thalib itu luar biasa tuh, melindungi Nabi. Nah, maka meskipun menurut orang-orang Abu Thalib itu non muslim gitu ya, tetapi menurut sebagian riwayat beliau udah masuk Islam. Kasih sayangnya luar biasa gitu ya. Oke, kita lanjutin teman-teman. Lalu kita punya ide, kita punya prestasi, kita bisa eksekusi, kita performanya bagus, lagi-lagi itu dari Allah. Nggak boleh sombong. Alhamdulillah Allah kasih kemampuan aku. Alhamdulillah Allah kasih leadership buat aku. Alhamdulillah Allah kasih kedisiplinan buat aku. Alhamdulillah Allah kasih kemampuan aku eksekusi ide-ide gitu kan. Itu semua dari Allah. Berbahagialah. Boleh bahagia begini, boleh gembira dengan prestasi, tetapi kita punya mindset gembira kita bukan karena effort kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi Allah mentakdirkan kita. Nah, jadi gembiranya karena Allah yang memilih kita, Allah mentakdirkan kita, Allah memperjalankan kita. Itulah yang bikin kita gembira, karena Allah milih. Nah itu. Jadi bukan karena effort kita, tetapi karena Allah milih. Nah, jadi gembiranya karena Allah, gembiranya kepada Allah, gembiranya bukan senternya, bukan diri sendiri. Nah itu ya, inilah egosentris. Kenapa gembiranya nggak boleh untuk diri sendiri? Karena bisa sombong. Ya, ini biar terhindar dari sombong nih. Boleh gembira, tetapi gembira dalam rangka Allah pilih. Boleh bersyukur, tetapi bersyukurnya karena Allah memberikan nikmat, gitu kan? Ulang tahun, lalu Allah memberikan nikmat. Ya Allah, makasih Engkau berikan aku usia, gitu kan? Sampai berapa? 70 tahun barangkali gitu ya. Sampai 50 tahun, makasih ya Allah tiap hari Engkau berikan aku napas, terima kasih ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah. Nah, Allah terus tuh, yang ada di hatinya adalah Allah. Nah jadi begitu teman-teman ya. Jadi boleh bergembira dengan prestasi kita, tetapi dengan catatan kita menganggap bahwa semata-mata prestasi itu adalah pemberian dari Allah. Nah itu, bersyukurlah kita, alhamdulillah gitu kan. Nah, oke, kita lanjutin teman-teman.
Senang dengan taat itu ada dua. Yang pertama, farah bin nafs, senang dengan diri itu ya. Orang udah selesai, dia cengar-cengir sendiri, gue emang hebat gitu kan. Wah, emang gue orang soleh sih ya, dasarnya soleh, dari kecil emang udah soleh gitu kan ya. Ya emang dari kecil emang bawaan lahir gue soleh gitu kan. Ya Allah, cengar-cengir sendiri dia, emang saya hebat, I'm born to be leader gitu kan. Cengar-cengir sendiri gitu, mengagumi diri sendiri. Ini namanya farah bin nafs. Ini namanya apa namanya, gembira dengan diri sendiri, egosentris, seakan-akan semuanya itu dari diri sendiri. Nah, ada yang kedua, farah billah. Farah billah itu adalah gembira dengan Allah, gembira dengan takdir Allah, gembira dengan nikmat Allah, dengan pemberian Allah, dengan pilihan Allah. Nah, itu. Oke, apa saja antara lain dampaknya kalau farah bin nafs, gembira dengan diri sendiri. Dia fokusnya pada amal dan diri. Nah, itu tadi ya, bisa egosentris. Dia mengandalkan diri sendiri, capek. Mau naik ke atas tapi ngandelin tangga. Nah, capek dia. Nah, itu. Dalam berikhtiar juga capek. Mengandalkan diri sendiri. Kenapa mengandalkan diri sendiri nggak enak? Karena diri ini makhluk yang sangat terbatas. Tapi kalau kita mengandalkan Allah, Allah Tuhan yang tak terbatas. Nah, itu. Kita sangat kecil kekuasaannya, sedangkan Allah Maha Kuasa. Nah, itu. Akhirnya kufur nikmat. Kenapa? Dia nggak mengakui anugerah Allah. Dianggapnya prestasi itu ya murni. Maka dalam success story, gitu kan, Bapak Ibu, kita sekarang berada di bisnis ini. Wah, gitu kan, MLM, maksudnya gitu ya. Kita sekarang sedang berada di bisnis ini. Anda tahu kenapa sekarang saya berdiri di hadapan Anda, gitu kan? Kenapa sekarang panggung ini milik Anda, milik saya, gitu kan? Karena saya melakukan presentasi, saya kerja keras, saya disiplin, saya. Ini namanya egosentris. Itu. Karena saya disiplin, saya ditolak oleh orang, nggak apa-apa. Saya muka tembok, kulit kebo, kulit kuping kebo, badak dan lain sebagainya, gitu kan? Di presentasi ditolak, terus presentasi tiap hari, presentasi, closing, lobby. Wah, itu yang saya lakukan tiap hari, Bapak Ibu, gitu kan? Sehingga sekarang saya berada di hadapan Anda. Wah, gitu kan? Luar biasa. Itu egosentris itu. Saya terus omongannya. Saya begini. Ah, itu. Akhirnya kufur nikmat. Dianggapnya kesuksesan itu dari dia, bukan, dari Allah. Banyak orang yang gak usah kerja keras, totonya kaya, gitu kan? Ya Allah, itu dia. Nah, jadi begitu teman-teman. Kufur nikmat karena gak mengakui anugerah Allah, gak mengakui taufik dari Allah. Jadi ibadah bisa kufur nikmat juga. Dia udah zikir 2000, dia udah zikir 1000. Mana kufur nikmatnya? Dia menganggap bahwa zikir itu upaya dia. Itulah kufur nikmatnya. Nggak mengakui bahwa dia bisa zikir itu anugerah dari Allah, itulah kufur nikmatnya. Nah, itu. Rajin sholat bisa kufur nikmat, itu kan. Ngapal Quran hebat bisa kufur nikmat, dari mana? Dia nggak mengakui anugerah dari Allah, dianggap itu hasil upaya diri sendiri. Itulah orang kaya yang menganggap semua hasil upaya diri sendiri adalah Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Semua itu aku peroleh karena aku punya ilmunya, aku punya rahasia suksesnya. Success story, yes, gitu kan. Masya Allah. Itu Qarun nggak menganggap bahwa itu dari Allah, ditenggelamkan. Tapi beda dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau berkata, hadza min fadli rabbi. Ini semua anugerah dari Allah, kan? Fabidzalika falyafrahu, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan fadl Allah, anugerah Allah, wa birahmatihi, dan rahmat Allah, falyafrahu, hendaklah kalian gembira. Nah, Qarun gembira kekayaan karena dia menganggap itu hasil upayanya. Nabi Musa gembira dengan kekayaan dan menganggap kekayaannya adalah anugerah dari Allah. Beda. Sama-sama kaya, sama-sama crazy rich, gitu kan? Sama-sama sultan tajir melintir. Tapi yang satu motifnya lain.
Yang satu sombong, yang satu tawadu. Itu. Meskipun sama-sama melintir. Masa melintir ya? Apanya yang melintir tajir coba? Oke, kalau miskin melintir masih pantas ya. Kok tajir melintir? Tapi emang bahasanya udah begitu ya. Udah kita ikutin aja dah. Sampai mana tadi? Tajir melintir ya. Kufur nikmat. Jadi ahli ibadah bisa kufur nikmat juga. Dia mendekat kepada Allah bisa kufur nikmat. Dia menganggap ini adalah upaya saya. Saya riyadhah luar biasa sehingga saya bangun malam, saya puasa, saya tidurnya dikit, saya paksa. Ini adalah upaya saya sehingga saya dekat kepada Allah. Kufur nikmat. Maka istilahnya di dalam apapun bukan minal muqarribin, orang yang mendekat, tapi minal muqarrabin, orang yang didekatkan. Nggak ada minal muqarribin, ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang mendekat, nggak ada. Allahumma ja'alna minal muqarrabin, gitu kan? Wa jami'il malaikatil muqarrabin, bukan muqarribin. Muqarribin itu orang-orang yang mendekat, muqarrabin orang-orang yang didekatkan. Nah itu. Jadi kalau merasa mendekat, muqarrib, ini masih kufur nikmat. Itu. Jadi nggak ada orang sombong dengan ibadahnya, nggak ada. Itu yang ada bersyukur dengan nikmat Allah. Nah itu boleh. Pola kalimatnya aktif. Berkat saya begini, berkat saya begitu. Saya bikin impian big dream gitu. Tiap hari saya lihat impian saya sehingga saya termotivasi. Bangun tidur lihat BMW, gitu kan? Mau tidur lihat BMW. Wah, besok hari kedua lihat Cherry, gitu kan? Wah, mobil listrik. Mau tidur lagi mobil listrik lagi sehingga saya termotivasi, gitu kan? Bos saya adalah impian saya. Masya Allah, itulah. Ngomong sih hebat lah, tapi itu masih polanya aktif. Itu saya mantan itu ya, mantan itu. Jadi aku begini, aku begitu, karena aku begini, karena aku begitu, karena aku upaya begini, karena aku. Itulah pola kalimatnya aktif. Sehingga dia pun akhirnya terhijab, gitu kan? Dan ibadah pun terasa berat. Sebenarnya ini adalah beginner. Dia menganggap bahwa berhasil itu berkat kerja keras dia. Akhirnya mengalami potensi penyakit kolbu, ujub, riya, gitu kan. Tapi orang yang farah billah, orang yang bergembira dengan ketaatan karena Allah, dia fokusnya bukan diri. Allah, ya Allah makasih, ya Allah, ya Allah makasih. Maka sukses story-nya beda lagi. Ketika kita panggilkan leader kita yang luar biasa gitu, Bahrun mustajib, gitu kan. Wah, ya. Akhirnya sampai di depan Mas Bahrun, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wah, pakai dimuliakan Allah sekarang leadernya ya. Saya bersyukur berada di sini. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan kepada saya. Masya Allah, Allah lagi tuh. Alhamdulillah Allah takdirkan saya. Alhamdulillah Allah mudahkan saya. Wah, Allah terus ngomongnya Mas Bahrun, gitu kan? Nah, itu lagi-lagi Allah, lagi-lagi Allah. Saya nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu. Saya bukan orang hebat, saya bukan orang super. Saya cuma ditolong sama Allah. Masya Allah, gitu ya. Luar biasa nggak Mas Bahrun kira-kira? Luar biasa. Masya Allah, itu luar biasa. Maka yang dilakukan oleh leader yang spiritual itu lagi-lagi kata-katanya bersyukur. Alhamdulillah saya punya tim yang luar biasa. Allah beri aku tim yang luar biasa. Alhamdulillah Allah beri saya semangat. Allah beri saya kesempatan menjalankan bisnis ini. Allah beri saya kemudahan. Allah beri Allah. Ah itu bukan aku bukan gitu. Karena aku mah apa atau gitu ya. Nah, ketika beribadah pun karena didekatkan oleh Allah. Alhamdulillah saya bersyukur. Allah beri istri solehah, gitu kan? Istri yang taat, gitu kan? Anak-anak, alhamdulillah. Nah, jadi alhamdulillah terus. Pola kalimatnya pun pasif. Nanti saya lebih detailkan lagi pola kalimat yang pasif itu ya. Nah, lalu kalau farah bin nafs itu terhijab dia, terhijab dari Allah. Ini masih termasuk jahil dalam spiritual. Tetapi kalau farah billah itu dia udah tersingkap.
dia udah musyahadah, yang dia tatap Allah, tawajuh, menatap Allah. Tawajuh itu artinya menatap, yang ditatap Allah bukan dirinya udah hilang, nggak ada diri ini. Itulah mengapa aku lebih dekat, kata Allah, dari manusia daripada urat lehernya. Urat leher di sini, kolbu di sini. Yang ada di dalam kolbu bukan manusia, bukan diri kita, tapi Allah. Itulah Allah lebih dekat daripada urat lehernya, gitu kan? Loh, inti manusia apa? Kolbu. Yang ada dalam kolbu siapa? Allah, nggak ada yang lain. Maka Allah lebih dekat daripada urat lehernya. Nah itu, karena di dalam kolbunya hanya ada Allah, dirinya pun udah nggak ada. Nah itulah musyahadah. Melihat apapun yang tampak adalah ini dari Allah, ini Allah. Ibu saya selalu ngomong semua itu Allah. Kata ibu saya begitu tuh. Habis cerita, habis kenangan masa lalu, gitu kan? Lalu ibu saya berkata semua itu Allah. Nah itu kata-kata yang selalu saya ingat. Nah teman-teman, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau ini beginner, maka ini intermediate sampai advance. Nah itu ya. Saya satukan dulu deh untuk sementara, karena kalau dipisahkan nanti penjelasannya makin panjang lagi nih. Lalu kalau yang bin nafs egosentris ini, dia berhasil berkat kerja keras. Tapi kalau Allah sentris, senternya adalah Allah, pusatnya adalah Allah, bukan kita, maka pertolongan Allah lah yang membuat kita berhasil. Ada fadl, ada rahmat. Apa beda fadl sama rahmat? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke. Jadi kalau bahasa kitanya ini, fadl itu output, rahmat itu outcome. Nah itu. Nah, tapi kita lanjutin dulu deh. Nah, orang yang Allah sentris itu bahasa Arabnya adalah tauhid. Orang yang bertauhid. Bukan yang tauhid itu bukan sekedar tahu bahwa Allah itu satu, bukan begitu. Tauhid itu mengesahkan Allah, menjadikan Allah itu center, gitu kan? Semua itu Allah, itulah tauhid. Nah itu, kita berhasil karena Allah, kita rajin karena Allah, kita hebat karena Allah, kita soleh karena Allah, kita mudah karena Allah, semua itu Allah, itulah tauhid. Bukan Allah itu satu. Iya, dari dulu juga satu. Terus sikap ente bagaimana? Itu bertauhid namanya. Nah inilah tauhid tasawuf. Maka tauhid kalau tanpa tasawuf ini ya belum selesai. Ibaratnya main sepak bola nggak gol kalau tauhid nggak pakai tasawuf itu. Tapi kalau tauhid tasawuf, nah sampai gol itu insya Allah. Disinilah pentingnya belajar tasawuf. Kita lanjutin lagi teman-teman. Mana dalilnya Allah sentris? Wa ma taufiqi illa billah. Tiada taufik bagiku kecuali dengan pertolongan Allah. Aku bisa rajin karena Allah, gitu kan? Nah, maka di dalam zikir khafi kita terus Allah aja kita ingatkan dalam kolbu. Supaya apa? Supaya diri ini hilang, nggak ada diri ini dalam kolbu. Yang ada adalah Allah. Dikit-dikit Allah, semua itu Allah. Nah itu. Dalam sebuah hadis, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan engkau serahkan aku kepada diriku meskipun sekejap mata, karena aku nggak bisa apa-apa. Kalau dalam bahasa lagu, dalam bahasa Inggrisnya ya, tengah milikana abdina pribadi. Ini bahasa Inggris apa Sukabumi ya? Sukabumi ya. Tengah milik madorotna, tengah milik manfaatna. Kita nggak bisa menguasai diri kita, nggak bisa bermanfaat, bermadorot, nggak bisa itu ya. Nah itu. Lalu ini sudah dijadikan muqaddimah dalam pidato atau bicara. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nah, ini bisa kita jadikan kalau mau panjang ya begini nih. Habis ibadah selesai, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah memberikan hidayah kepada kami. Wa ma kunna linahtadiya, kami enggak bisa mendapatkan petunjuk
kami nggak bisa taat, kami nggak bisa soleh, kami nggak bisa ibadah. Laula an hadanallah, kalau engkau tidak kasih petunjuk ya Allah, nol kita. Itu ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Lagi-lagi begini, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu. Tapi kalau kepanjangan, habis ibadah kepanjangan selesai, cukup alhamdulillah, makasih ya Allah. Nah itu. Jadi setelah ibadah itu kita bersyukur, bersyukurnya kepada Allah itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nggak ada pujian buat aku, nggak ada. Pujian semua, segalanya itu untuk Allah. Segala pujian, itu ya. Nggak ada rajin, nggak ada hebat, nggak ada disiplin. Semua Allah, semua Allah. Nah itu. Khusyuk Allah, rajin Allah, soleh Allah. Nah itu. Semua pujian itu Allah. Kita cuman dipilih, dijalankan. Oke. Suatu saat Mas Bahrun main catur. Wah, melawan Anatoly Karpov. Wah, luar biasa kan Mas Bahrun kan. Lalu Anatoly Karpov disekak sama Mas Bahrun. Sekak gitu kan. Kalah Anatoly Karpov ternyata ya. Oke, saya mau tanya, itu kalahnya si rajanya Anatoly Karpov itu sama pionnya Mas Bahrun. Gitu kan? Pas skak kalah dia, checkmate, skak mati. Wah, kalahlah dia. Saya mau tanya, yang hebat itu pion apa Mas Bahrun? Mas Bahrun gitu kan. Kita juga gitu, ibadah kita tuh diperjalankan. Jalan, ya kuda ya L gitu kan. Ya peluncur ya miring gitu kan. Ya emang begitu, kita tuh dijalankan sama Allah. Jadi jangan ngaku hebat, kata si pion, nih gue nih. Apaan Bahrun gitu kan. Itu yang ngalahin raja gue gitu kan. Nah, itu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kita. Kita ini pion-pion doang. Kita nih aku mah apa atau oke, kita lanjutin teman-teman. Nah, setelah Mas Bahrun ada Mas Sair nih. Wah, ada Mas Sair. Pion berikutnya ya. Ada dua kekasih Allah. Kekasih Allah itu bernama Sair dan Wasil. Ada nama Wasil nggak di sini? Hah? Farih ada Farih? Warih ya? Beda-beda tipis, kasih lah gitu ya. Namanya Sair dan Wasil. Itu dua kekasih Allah. Nah itu ya. Jadi akhir-akhir ini Mas Sair ini bersyukur kepada Allah gitu ya. Karena namanya ternyata berarti banget gitu ya. Masya Allah. Allah menutupi orang-orang sair, sairin lahu, yang orang-orang yang berjalan menuju Allah. Dan wasil, orang-orang yang sudah sampai usul kepada Allah. Allah selamatkan, Allah tutup dari apa? Dari melihat amal mereka dan menyaksikan keadaan-keadaan batin mereka. Allah selamatkan itu sair maupun wasil, sehingga mereka nggak ngelihat amalnya, mereka nggak sombong dengan amalnya. Mereka nggak ujub dengan amalnya. Kenapa kok sair bisa begitu? Sebab sair orang yang berjalan, salik, murid itu sama, itu tidak dapat memastikan bahwa amal mereka tulus ikhlas sampai kepada Allah. Fa amma sairuna khata as-sairina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Amma sairun, adapun orang-orang sair, orang yang berjalan, murid, salik, fali annahum, karena mereka lam yatahaqqaqu, tidak bisa memastikan as-sidqa, benar, ma'allahi, bersama Allah, fiha, di dalam ibadah. Wa amal wasiluna, adapun orang-orang yang sudah sampai, fali annahu, karena dia ghayyabahum, Allah sirnakan, Allah hilangkan, Allah tutupi mereka bisyuhudihi, dengan menyaksikan Allah anha, dari ibadah-ibadah itu. Kalau orang, kenapa orang sair murid nggak menganggap amalnya? Nah ini ya, waktu itu saya sampaikan, amal yang kita andalkan itulah amal yang tidak bisa kita andalkan. Amal yang kita harapkan itulah amal yang tidak bisa kita harapkan di akhirat, karena kita menganggap amal itu besar. Tapi amal yang kita
lupakan, itulah amal yang bisa jadi bisa diharapkan di akhirat. Nah itu sair nggak nganggap, nggak ngereken tuh amalnya. Kenapa ente nggak ngereken? Amal saya mas sholatnya nggak khusyuk, sodako juga nggak ikhlas, jihad juga masih kadang-kadang nyari pujian, ya zikir juga 165, 160 menghayal gitu ya, khusyuknya paling cuma 5. Sholat giliran takbir khusyuk, habis Allahu Akbar ambiar gitu kan. Ya Allah, aku mah apa atuh, kata syair begitu, kata murid begitu. Akhirnya dia nggak menganggap amalnya itu sebagai amal yang hebat. Disitulah cara Allah menyelamatkan dia. Jadi cara Allah menyelamatkan murid adalah dengan menganggap bahwa amalnya itu amal ya apalah, piece of cake ya, amal kecil lah, itu nggak usah direken lah. Sodako juga nggak benar, sholat juga nggak khusyuk, zikir juga ngambang, udahlah nggak usah dianggap lah itu mah. Nah akhirnya selamatlah dia dari ujub itu. Wa ammal wasiluna, adapun orang-orang yang sudah sampai, fali annahum ghayyabahum bisyuhudihi anha, dia itu tidak melihat amalnya karena yang dia lihat Allah. Itu sampai lupa melihat amalnya, lupa dengan amal perbuatannya karena asik memandang Allah. Wah, ini siapa nih kira-kira cowoknya nih ya? Mirip siapa coba? Oh, Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf ketika dia lewat, itu emak-emak pada motong buah-buahan. Sambil motong-motong buah-buahan, inilah dia kita panggilkan Yusuf gitu kan. Wah, Yusuf lewat di catwalk gitu kan. Ketika Yusuf lewat di catwalk itu, mana Pak Yusuf, mana? Masih di gudang. Ntar kalau lewat ya kita pada megang pisau ya. Coba pas Yusuf lewat, itu ibu-ibu yang megang pisau kebeler. Bahasa apa tuh kebeler tuh? Bahasa Betawi ya. Ya Allah, melukai tangannya, terluka. Ajib gitu kan. Akhirnya mereka berkata, waqulna, perempuan-perempuan itu berkata, waqulna hasya lillahi, luar biasa, subhanallah, ma hadza basyaron, ini sih bukan orang ini, in huwa illa malakum karim, ini sih malaikat mulia nih. Ajib gitu kan. Sambil asik lihat Nabi Yusuf, tangannya kebeler, nggak kerasa dia. Itulah orang kalau asik. Orang yang wasil, orang yang arif billah. Mas Arifin mana nih? Mana tadi ada kayaknya ya. Itu ya. Orang yang arif billah itu, dia ketika ibadah yang dia pandang bukan ibadah dia, yang dia pandang Allah. Maka dia udah lupa sama ibadahnya sendiri. Maka ciri orang ikhlas itu 3. Yang pertama, nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal, lupa melihat amalnya. Itu ciri orang ikhlas. Bukan orang yang ingat pada amalnya, bukan. Apalagi orang yang ngingetin orang akan amalnya gitu ya. Ini jelas bukan orang ikhlas. Ingat amal aja bukan ikhlas, apalagi nginget-nginget, dulu kan saya ngasih bahas-bahas pun begini gitu kan, masa dia sekarang begini, aduh ini air susu dibalas air tuba gitu kan. Mending air susu dibalas air kencing gitu ya. Kalau gitu kucing garong, kita ngasih susu sama dia, motor kita dikencingin gitu kan. Itu air susu dibalas air kencing gitu ya. Saya nggak ngerti apa hikmahnya tuh. Kok kucing garong kalau kita kasih makan, kita kasih susu, dia rajin ngencingin motor kita. Itu saya nggak paham tuh hikmahnya apa tuh ya. Air susu dibalas air kencing. Ini kucing garong. Jadi yang nginget amal itu bukan ikhlas. Apalagi ngajak orang untuk inget amal dia. Inget gak waktu itu? Gitu kan? Siapa waktu itu coba kalau bukan ini? Itu jelas bukan ikhlas. Tapi orang yang lupa kepada amalnya itulah orang yang ikhlas. Nah itu lupa bahwa bahkan tangannya itu kebeler, tangannya terluka, dia lupa saking asiknya memandang Nabi Yusuf alaihis salam. Nah ini teman-teman, kita lanjutkan. Allah sentris itu pasif bagaimana? Yang tadi tuh ceritanya Mas Bahrul tadi, leader gitu kan. Pas bicara di depan dia bilang alhamdulillah aku bisa begini, bukan alhamdulillah Allah tahajudkan aku. Subjeknya Allah itu, subjeknya Allah, bukan diri sendiri. Bukan alhamdulillah aku bisa puasa 30 hari, bukan. Meskipun awalnya alhamdulillah, kadang-kadang memanfaatkan alhamdulillah untuk sombong. Itu ya, namanya
mencampur adukan hak dengan yang batil. Pura-puranya tawadu. Ya alhamdulillah hari ini saya udah sedekah, nggak banyak sih, cuma 3 juta gitu kan. Ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah umroh tadi udah gitu kan. Hari ini umroh 2 kali gitu kan. Ya Allah, alhamdulillah tadi udah tawaf. Alhamdulillah ya tahajud nggak banyak-banyak 1 jam gitu ya. Alhamdulillah tapi buat sombong. Nah ini namanya apa namanya, kurang adab lah kepada Allah. Kok alhamdulillahnya buat sombong. Nah ini alhamdulillah yang kuadran kiri ini egosentris. Alhamdulillah aku bisa istiqomah. Sebenarnya masih ego dia itu. Tapi kalau udah sebelah kanan, bener ya, sebelah kanan itu. Yang sebelah kanan, alhamdulillah Allah mampukan aku puasa, Allah istiqomahkan, Allah beri kekuatan, Allah hindarkan aku dari maksiat. Nah itu terhindar dari penyakit-penyakit ujub. Nah inilah teman-teman. Jadi kalau mau bicara ada prestasi spiritual, prestasi finansial, prestasi sosial dan lain sebagainya, alhamdulillah Allah itu dulu ya teman-teman ya. Jangan alhamdulillah aku, alhamdulillah saya, jangan. Alhamdulillah Allah. Nah itu kuncinya. Nah itu ini patternnya seperti itu teman-teman. Alhamdulillah Allah hindarkan aku jadi objek itu. Seandainya menjadi subjek, ya subjek dalam satu klaus. Alhamdulillah Allah takdirkan aku puasa 30 hari. Ah itu ya. Jadi tetap subjek utamanya Allah. Nah itu teman-teman. Berikutnya terakhir. Oh di chat ada yang bertanya. Masya Allah. Mudah-mudahan pertanyaannya gampang. Di zaman Nabi yang menjadi kekasih Allah karena hambanya selalu bekerja dan berkarya di pekerjaannya dengan niat karena lillahi ta'ala. Suatu saat Nabi lagi salaman sama orang. Pas lagi salaman sama orang, tangannya keras, kasar gitu kan. Lalu tangan itu dicium sama Nabi. Kak, kenapa kamu tangannya kasar? Iya, karena aku kerja keras. Dicium tangannya sama Nabi. Apa kata Nabi? Tangan inilah tangan yang gak akan masuk neraka. Nah itu ya, Masya Allah. Jadi coba tangannya pegang. Ya kalau kita megangnya laptop ya. Maksudnya pekerja keras gitu. Orang yang bekerja keras karena Allah tadi ya, itu orang yang dicintai oleh Nabi. Wali itu artinya dicintai. Kalau dicintai oleh Nabi berarti dicintai oleh Allah. Jadi bisa jadi ada orang-orang yang kerja keras lillahi ta'ala. Dia kerja untuk apa? Untuk menolong Allah. Nah ini teman-teman ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Saya mau tanya, wa mahyaya wa mamati li atau lillah? Lillah ya. Hidupku, matiku untuk aku atau untuk Allah? Untuk Allah. Kita punya penghasilan untuk kita keluarga atau untuk Allah? Untuk Allah sebenarnya ya. Masalahnya berapa persen yang kita serahkan kepada Allah? Nah itu dia. Ada orang yang bekerja, ya Allah aku bekerja untuk Engkau, aku nolong orang-orang, dapat apa namanya alat tulis berkualitas dengan harga terjangkau, dan hasilnya aku sodakokan. Untuk siapa? Untuk keluarga dulu. Yang namanya sodakoh, kalau keluarga belum cukup, keluarga dulu, entar ngambek gitu kan. Mas dengan sama orang lain aja baik gitu kan, giliran sama keluarga cuek. Emang ini bukan umat gitu kan. Entar istrinya nanti komplain. Wa khairus shadaqah ma kana ala dhahri ghina. Sebaik-baik sedekah itu kalau ini punggungnya udah kuat. Wa bada biman ta'ul, sedekah itu kepada keluarga dulu, orang yang tanggungan kita. Nah, kalau udah lebih keluarga udah cukup, baru sedekah kepada orang lain. Nah, itu ya, itu juga bagian dari bekerja lillah. Jadi kalau teman udah habis tuh waktunya ya. Oke lah kalau begitu. Jadi teman-teman intinya teruslah berzikir kepada Allah. La ilaha illallah. Tiada yang memudahkan, memberkahi, memberi prestasi, menolong kecuali Allah. Dan kita terus menatap Allah dalam zikir khofi kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa bergembira
dengan anugerah-anugerah Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.